An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, beritahu atau tunjukkan kepadaku satu amal, kalau itu kulakukan maka Allah akan mencintai aku dan manusia juga mencintai aku. Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia maka Allah akan mencintai engkau, dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia maka manusia akan mencintai engkau. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada pagi ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan dari sahabat namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah, mudah. Dalam riwayat dari cucu beliau, nama beliau ini sebetulnya asalnya bukan Sahal, tapi Huzn. Huzn itu artinya duka cita. Kemudian diubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin nama itu nama yang baik, bikin nama anak kok duka cita, nanti hidup terasa susah terus. Diganti oleh Rasulullah. Huzn jadi Sahal. Dan beliau ini sahabat yang masih kecil. Wafatnya tahun 88 atau 91 Hijriah. Dari suku Bani Sa'idah. Saat Rasulullah wafat itu usianya baru 15 tahun. Jadi Sahal bin Sa'ad ini usia 15 tahun saat beliau wafat. Jadi masih anak-anak bersama Rasul itu. Tetapi walaupun begitu, beliau ini ikut serta dalam perang Tabuk. Ikut serta dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Berarti usia beliau sekitar 13 atau 14 tahun itu sudah ikut berjuang bersama Rasulullah. Dan perang Tabuk ini perang yang sangat menderita pasukannya. Makanya disebut dengan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah. Pasukan sengsara. Karena apa? Berangkat jauh ya, ke daerah Syam. Kalau Mekah Madinah itu 400-an kilometer itu ya, itu sudah jauh itu untuk ukuran waktu itu. Apalagi ini ke Syam dalam musim panas. Kita bisa bayangkan kondisinya bagaimana, jalan di padang pasir, kondisi panas, perbekalan kurang. Rasulullah bersama 30.000 pasukan. Kenapa itu dilakukan Rasulullah? Sebelumnya ada terjadi konfrontasi dengan Romawi pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Rasulullah ya, menunjuk panglima perangnya itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhum. 3 sahabat utama ini meninggal dalam perang Mu'tah. Meninggal. Musuhnya nggak kehitungan lagi, 200.000 pasukan Romawi dengan kaum muslimin cuma 3.000. Coba hitungan apa yang bisa masuk akal itu menghadapi begitu. Tapi begitu semangatnya kaum muslimin sehingga ketika terjadi peperangan itu Rasulullah di Madinah itu memberi kabar kepada jamaah yang hadir bahwasanya Zaid bin Harithah sudah syahid di dalam peperangan.
Kemudian kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib yang sama juga syahid. Setelah itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian beliau terdiam menceritakan bahwasanya Zaid bin Harisah dengan Ja'far bin Abi Thalib sudah ada dibikinkan oleh Allah singgasana di surga. Sementara Abdullah bin Rawahah itu ada singgasananya miring. Para sahabat agak heran, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abdullah bin Rawahah ketika mau menyerang itu ada ragu sedikit, tarot dada, ragu ini. Dua panglima sudah meninggal, beliau ragu, kemudian beliau baru menyerang. Jadi itu Allah kasih singgasana tapi juga miring sedikit. Ini pentingnya apa? Pentingnya untuk sikap itu jangan ragu-ragu. Itu ragu-ragu mati syahid itu berkurang kemuliaannya. Ini terjadi perang Mu'tah, walaupun itu tidak ada istilahnya kalah menang ya, karena setelah 3 pasukan ini wafat ya, syahid, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid. Dan Khalid bin Al-Walid bisa menggunakan siasat untuk membuat musuh itu tidak menyerang lagi. Jadi ini luar biasa, 3.000 melawan 200.000. Kalau kita sederhanakan kan 3 melawan 200, atau disederhanakan lagi 1 melawan 66. Pian menghadapi 66 orang kira-kira sanggup lah. Namun perang zaman wayah ini asal pelurunya banyak aja menghadapi banyak nggak apa-apa. Tapi dulu itu nggak begitu, perangnya berhadapan-hadapan langsung. Nah kemudian kalau kondisinya begitu, tidak ada kemudian upaya yang tegas untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin, tentunya dalam pergaulan internasional akan dianggap oleh negara-negara sekitar itu dianggap rendah. Karena itu Rasulullah memobilisir pasukan 30.000 beliau kumpulkan, dan itu beliau biasanya kalau mau pergi ke satu wilayah, beliau ini ada tauriyah, misalnya mau ke barat, beliau sembunyikan tujuan ke barat itu. Beliau mungkin bertanya tentang arah timur bagaimana, sehingga orang itu mengira pergi ke timur. Tapi untuk pasukan Tabuk ini beliau sampaikan tujuan sejak awal. Kemudian beliau mobilisir pasukan, mobilisir dana. Jadi terkenal kayak Abdurrahman bin Auf itu luar biasa infaknya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan itu juga luar biasa, miliaran itu duit dikeluarkan untuk membiayai pasukan. Ada sahabat Ansor cuma setengah sok jadi cuma dua tangkup kurma, bekerja kesulitan, tetap diserahkan separuhnya hartanya. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya dan seterusnya. Ini terjadi pada ini perang Tabuk ini. Dan kaum muslimin hampir semuanya keluar, kecuali orang-orang yang lemah, orang-orang tua. Kemudian ada 3 orang yang tidak ikut. Itu kemudian muncul ayat tentang pemboikotan itu. Jadi tidak diherani oleh Rasul setelah bulik, karena tidak ikut tanpa ada alasan. Sementara orang-orang munafik itu banyak nggak ikut, alasannya macam-macam. Tapi Allah buka ya kedok dan alasan orang-orang munafik itu, sehingga pasca perang Tabuk ini kelihatan betul mana yang betul-betul semangat berjuang, mana yang lemah imannya. Nah, perawi hadis ini Sahal bin Sa'ad ini beliau ikut dalam peperangan walaupun usianya baru 14 tahun. Kalau sekarang ini terjadi mungkin akan banyak yang protes. Itu mengeksploitasi anak-anak. Ya, 14 tahun masih anak-anak kan. Pada perang Badar pun ada usia 14 tahunan itu, ada namanya Mu'adz bin Afra.
dengan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Ini dua orang anak muda ini belasan tahun, 13 atau 14 tahun, yang dalam perang Badar itu yang menghadapi Abu Jahal. Ini dua anak muda ini dan berhasil mengalahkan Abu Jahal. Jadi ini generasi muda kaum muslimin pada saat itu sudah luar biasa. Bandingkan dengan anak-anak muda kita sekarang, usia segitu sudah bisa apa? Ya. Kalau sekarang bukan zaman fisik begini, dari sisi keilmuan sudah bisa apa coba? 14 tahun. Imam Asy-Syafi'i usia 14 tahun itu sudah diizinkan berfatwa oleh Imam Malik. Gara-garanya apa? Ya, di dalam Tarikh Dimashq itu diceritakan oleh Imam Ibnu Asyakir. Jadi ada satu majelis dalam Imam Malik, di situ dihadiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada seorang datang bertanya kepada Imam Malik, aku ini jualan burung. Kemudian ada pembeli. Untuk promosi ku katakan kepada pembeli bahwasanya burung yang ku jual ini selalu berkicau, maka dia jadi membelinya. Kalau burung ini tidak berkicau, maka istriku jatuh talak 1. Jadi itu saking ingin meyakinkan pembeli sampai dia jatuhkan ucapan talak kepada istrinya, ya, talak bersyarat. Itu sighah taklik. Sighah takliknya dikaitkan dengan kicauan burung. Kalau ini enggak berkicau, maka jatuh talak kepada istriku. Kemudian cerita kepada Imam Malik. Jadi dia membeli. Setelah itu datang, ya, beberapa hari kemudian datang kepadaku, mengatakan mengembalikan burung ini enggak banyak berkicau, enggak berkicau. Kemudian bingung aku kan, ini istriku ini jatuh talak enggak? Maka kata Imam Malik, jatuh talak itu engkau sudah menggantungkan talak dengan kicauan burung dan ternyata burungnya enggak berkicau. Orang tadi pergi ya, oleh Imam Asy-Syafi'i kecil disusul, ditanya, wahai paman, burung engkau sekarang ini burung asli ya, itu masih lebih banyak berkicaunya kah? Enggak kah? Ya, kata orang tersebut, masih banyak berkicau, tapi tidak seperti dulu kan. Maka kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, berarti tidak jatuh talak itu. Coba murid, tapi ini beradab ya, enggak langsung membantah gurunya, datang ke orang tersebut. Akhirnya orang ini kembali kepada Imam Malik, menanyakan, tadi itu ada jamaah engkau itu kok begitu pendapatnya. Imam Malik tahu kalau itu Imam Asy-Syafi'i kecil, maka ditanya, apa alasan engkau nggak mengatakan jatuh talak? Kata Imam Asy-Syafi'i, alasannya hadis yang aku dapatkan dari engkau juga, yakni apa? Ketika ada kan hadis ketika Fatimah binti Qais itu dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal, datang kepada Rasulullah bertanya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak gadis ya, atau ada yang melamar, kalau janda bagus juga bertanya. Kalau yang melamar lebih dari satu minta pendapat. Tentunya bertanya kepada orang yang mengerti tentang siapa pelamarnya. Nah, Fatimah binti Qais ini bertanya, siapa kira-kira dari Abu Jaham maupun Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang diterima? Maka kata Rasulullah, amma Abu Jaham fala yad'u asahu min atiqih. Adapun Abu Jaham itu tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya ini kata kiasan, maknanya adalah darrabun lin nisa, suka mukul perempuan, suka mukul istri. Jadi sahabat itu juga ada yang begitu, temperamental, suka mukul.
Tapi itu bukan kemudian menjadi jahat, betul Kak. Kalau sekarang seperti itu masuk ke bubuhan gender itu pasti dibully itu. Tapi Rasulullah angkat Abu Jaham itu sebagai sahabat untuk mengumpulkan zakat. Nah, cocok kan? Mengumpulkan zakat temperamen begitu. Sahabat mulia tapi suka mukul perempuan. Ini bukan maksudnya melegalisir atau melegalisasi bolehnya mukul, tidak. Tapi maksudnya memang ada temperamen begitu. Kemudian kata Imam Syafi'i, padahal ya, di situ kan dikatakan fala yadau, enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya enggak pernah tidak mukul. Sementara Abu Jaham tadi itu sebagai manusia ya pasti pernah meletakkan tongkat tadi, pernah baik, pernah ini. Tapi oleh Rasulullah dikatakan nggak pernah meletakkan tongkat dari pundak, nggak pernah nggak mukul. Padahal pasti pernah nggak mukul. Dia juga tidur, makan dan sebagainya. Jadi ini ungkapan dalam bahasa Arab, selalu itu tidak mesti selalu. Kalau dikatakan selalu memukuli, itu maknanya bukan berarti terus begitu. Kemudian Imam Syafi'i katakan, kemudian kutanyakan kepada penjual burung itu, ya, apakah burungnya itu masih banyak berkicaunya kah? Enggak. Kata penjual burung tadi, masih banyak berkicau. Berarti secara bahasa boleh dikatakan selalu berkicau. Artinya banyak berkicaunya itu. Sehingga dihukumi oleh Imam Syafi'i enggak jatuh talak itu. Kadang-kadang burung selalu berkicau itu enggak tidur di terus berkicau, enggak ada makna begitu. Itu dalam bahasa Arab ada kaidah taghlib, kaidah penggunaan bahasa yang dominan atau mayoritas. Kalau sering itu bisa dikatakan selalu. Akhirnya Imam Malik kagum dengan pemahaman Imam Syafi'i, sudah engkau boleh berfatwa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini orang muda pada saat itu. Sekarang ini perlu kita kembangkan juga ya, pendidikan kita ini. Usia-usia seperti itu bagaimana sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, kembali ke hadis ini, Sahal bin Sa'ad ini dalam hidup beliau itu meriwayatkan ada 188 hadis ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang mulia.